saya untuk melaksanakan percakapan pra-observasi sebelum kita melaksanakan kegiatan supervisi. Okay. Jadi kegiatan pra-observasi ini bertujuan untuk membuat Bu Esa itu agar siap dalam menghadapi supervisi, juga lebih siap dalam menyiapkan materi, juga media pembelajaran Bu Esa. Jadi untuk tujuan selanjutnya Bu Esa, apa yang dilaksanakan pra-observasi ini untuk mengetahui proses atau evaluasi selama supervisi nanti. Adapun kegiatan pra-observasi ini Bu Esa, jadi untuk mengetahui jalannya supervisi, mengevaluasi proses berjalannya supervisi. Oke, baik Bu Esa. Hari ini saya ingin memberikan sedikit pertanyaan ke Bu Esa. Untuk hari ini, untuk supervisi ini, Bu Esa akan memberikan materi apa di kelas berapa? Saya mau menyampaikan materi di kelas 3 tentang ciri-ciri individu tepat tema 1. Buat tema 1. Ya. Jadi melaksanakan kurikulum 2013 ya, Bu Esa? Ya, masih kurikulum 2013. Oke, baik. Baik Bu Esa, dari apa yang ingin Bu Esa ajarkan di supervisi itu, nanti ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai Bu Esa? Sesuai dengan tema, tujuan yang saya harapkan yaitu anak-anak bisa mengidentifikasi ciri-ciri individu, lalu menyebutkan ciri-ciri individu itu apa, menyebutkan ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Berarti tujuannya itu untuk mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, ya? Oh ya. Oke, baik Bu Esa. Untuk selanjutnya yaitu area pengembangan Bu Esa. Jadi nanti supervisi yang akan dilakukan Bu Esa itu area pengembangan apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran supervisi? Area pengembangan yang dicapai yaitu yang pertama dari pembelajaran, terus kita lihat keaktifan siswa dan metode yang digunakan dalam mengajarkan materi. Oh gitu ya. Jadi untuk pengembangannya jadi fokus ke keaktifan anak-anak biar mencapai tujuan yang dicapai tadi. Kemudian ada metode yang digunakan nanti apa seperti itu. Bagus sekali Bu Esa. Baik Bu Esa, untuk pertanyaan selanjutnya Bu Esa, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan dicapai Bu Esa itu seperti apa? Mohon untuk dijelaskan Bu Esa rancangannya. Rancangan pembelajarannya setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, rancangan pembelajaran yaitu kita bertanya jawab dengan siswa, menanyakan apakah siswa itu sudah paham apa belum tentang ciri-ciri hidup. Kalau belum, berarti kita olah lagi, kita tanyakan lagi dengan cara tanya jawab itu lalu berdiskusi. Seperti itu. Baik, berarti rancangannya nanti kita akan menggunakan media apa, kemudian anak diskusi seperti itu sepertinya menarik Bu Esa. Oke, baik Bu Esa, untuk apa rancangannya sudah dijelaskan sangat jelas dengan Bu Esa. Kemudian saya akan bertanya tentang pelaksanaannya Bu Esa. Jadi kapan pelaksanaan kegiatan pembelajaran supervisi ini yang akan dilakukan sama Bu Esa? Dilaksanakan hari Senin besok. Senin besok. Iya. Pada jam pertama. Jam pertama. Baik sekali Bu Esa, nanti saya akan mendampingi Bu Esa pada hari Senin di jam pertama ya. Nanti kita perlu menyiapkan apa yang ingin disiapkan di supervisi. Baik Bu Esa, terakhir sebelum kita masuk supervisi besok, Bu Esa, apa yang didapatkan dari percakapan hari ini Bu Esa? Saya lebih siap, lebih semangat untuk melakukan supervisi bersama anak-anak dan semua dan lebih siap lagi. Oke, terima kasih Bu Esa untuk percakapan hari ini. Baik Bu Esa, percakapan kita sudahi sampai sini saja. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk persiapan observasi ini. Baik, terima kasih. Demikian percakapan pra-observasi ini dengan Bu Esa
rekreasi atau berkunjung di kebun binatang? Siapa yang belum pernah? Ada? Ketika Somin pergi ke kebun binatang, apa yang kamu lihat? Ada apa saja? Coba sebutkan, coba. Ikan, terus ada banyak hewan ya? Nah, hewan itu memiliki ciri-ciri.
Dan bagikan ke belakang, bagikan ke belakang. Ada yang belum dapat? Boleh. Sudah? Ya. Ya, itu nanti dikerjakan di rumah, minta bantuan orang tua. Ya, dimasukkan ke tas, coba bisa. Minta kalian tutup bukunya. Ya, dimasukkan ke tas, dikerjakan di rumah. Boleh. Ditutup dulu bukunya, coba bisa mau nanya tanpa melihat buku. Tanpa lihat papan tulis, bisa mau tanya. Sebelum pulang, bisa mau tanya dulu. Coba. Sudah semua? Boleh dirapikan dulu. Besok itu dikumpulkan ya. Kak, bisa tanya. Tadi ciri-ciri makhluk hidup ada berapa? Apa saja? Lanjut lagi. Kira-kira hewan yang bernafas menggunakan insan. Terus kalau yang menggunakan kulit? Ada lagi. Hewan yang melahirkan contohnya? Terus ciri-ciri hewan yang bertelur. Ayo ciri-cirinya. Ciri-ciri hewan yang bertelur. Tidak memiliki daun. Tidak memiliki. Paham? Jangan lupa tugasnya dikerjakan, besok dikumpulkan. Oke? Siap? Ketua kelas boleh dipimpin baca doa sebelum pulang. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dia Siswarini CKP Angkatan 10 dari SDN Jagung 2, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Hari ini saya ditemani dengan rekan sejawat saya, Bu Esa Amalia Anjani dan Bu Eka Wijayanti selaku pengajar praktik pada kegiatan pasca observasi ini. Pada kegiatan pasca observasi ini saya izinkan saya BKB mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Esa. Bu Esa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Esa, selama proses pasca observasi ini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan Bu Esa. Untuk kegiatan pasca observasi ini tujuan yaitu untuk memberikan evaluasi dari apa yang sudah dilaksanakan pada kegiatan seperti kemarin Bu Esa. Oke Bu Esa, untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimanakah proses
Bu Esa ketika pada supervisi itu apa? Apakah ada kendala? Ada Ada kendala kemarin supervisi yaitu kurang menambahkan penguatan materi pada pembahasan. Jadi langsung ke intinya untuk penugasan, tapi saya lupa memberikan penguatan materinya. Oke, berarti sama seperti apa yang saya catat gitu, Ya, sama. Bu Esa. Jadi pada waktu pemberian materi, kemudian itu Bu Esa lupa memberikan pembahasan. Padahal di RP sudah ada ini, sudah tercatat dan tercantum jelas jika ada pembahasan. Oke, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Mohon diceritakan kembali Bu Esa tujuan pembelajaran yang di pada RPP itu apa saja? Tujuan pembelajaran yang ada di RPP yang pertama untuk mengetahui anak-anak bisa mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup, agar tahu apa sih ciri-ciri makhluk hidup itu. Makhluk hidup ada tiga, yang pertama ada manusia, ternyata menggunakan apa, berkembang biak, lalu ada tumbuhan dan hewan. Hewan kan berkembang biaknya juga berbeda, ada yang bertelur, ada yang melahirkan. Jadi anak-anak saya beri pemahaman kalau ciri-ciri makhluk hidup itu ada 5, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, makan dan minum, dan itu lagi. Berarti semuanya sudah tersampaikan ya tujuan pembelajarannya, ya alhamdulillah. Baik, Bu Esa, mohon diceritakan kembali Bu Esa. Jadi untuk area pengembangan yang ingin dicapai selama kegiatan kemarin supervisi itu apa? Area pengembangan yang dicapai yang pertama itu keaktifan anak. Ternyata anak lebih aktif, lebih menyukai pembelajaran jika RKPD-nya sangat beraroma. Jadi saya memberikan RKPD yang dia berwarna, lebih menarik seperti itu dengan menggunakan media poster. Media poster juga begitu, dibuat menarik, bergambar dan lebih ceria lagi. Jadi kelas lebih pembelajarannya lebih nyaman, lebih semangat, anak-anak juga aktif dalam mengerjakan. Jadi seperti itu. Jadi sama dengan apa yang saya catat Bu Esa. Jadi sana ada yang pembelajaran memakai poster, ada yang gambar-gambar. Jadi untuk berdiferensiasinya anak, di situ anak ada yang mengerjakan. Kemarin saya lihat ada yang mengerjakan menggunakan RKPD, ada yang senang bercerita, kemudian ada yang nggak mau mengerjakan tapi diberikan pertanyaan sama Bu Esa melalui metode tanya jawab. Jadi bertanya kepada anak apa anaknya tadi sudah paham atau belum tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ternyata dari beberapa anak ada yang paham, ada yang masih salah menjawab. Ada juga yang melalui poster tadi gambar ya. Itu yang dinamakan berdiferensiasi ya. Jadi pada saat kegiatan supervisi tadi anak sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya masing-masing. Bagus sekali Bu Esa, terima kasih. Selanjutnya Bu Esa, untuk tahapan atau langkah pembelajaran yang sudah Bu Esa lakukan selama proses observasi itu seperti apa? Mau diceritakan? Langkah yang pertama yaitu pembukaan. Jadi kelas dibuka dengan salam, berdoa, lalu ada apresiasi, menaikkan pembelajaran dengan pengalaman siswa, lalu dilanjutkan dengan kegiatan inti. Kegiatan inti ada pembahasan, jadi siswa bisa membuka buku temanya, saya jelaskan sedikit, lalu mengamati poster, saya memberikan RKPD berupa ciri-ciri makhluk hidup, siswa mengerjakan. Selanjutnya ditutup dengan kegiatan penutup, yaitu berdoa dan refleksi bersama. Jadi pada akhir tidak lupa untuk refleksi. Ya, memberikan refleksi supaya anak paham. Saya juga kemarin pada waktu kegiatan catatan saya bagus untuk anak-anak. Jadi anak-anak sudah aktif dengan tanya jawab dengan Bu Esa. Baik Bu Esa, saya rasa untuk kendala tujuan juga pengembangan tahapan sudah Bu Esa sampaikan semuanya dengan jelas, juga sudah sesuai RPP. Cuman mungkin ada sedikit kekurangan pada maksudnya pada pembahasan kurang memberikan pembahasan mungkin karena terlalu semangatnya anak-anak. Jadi lupa belum masukkan. Baik Bu Esa, kira-kira Bu Esa ini ketika ada kurang dalam memberikan pembahasan, apakah nanti selanjutnya akan memperbaikinya atau bagaimana? Diperbaiki lebih baik lagi.
sudah dilaksanakan dengan baik, ya. Pembelajaran juga sudah terlihat berkeberpihakan kepada murid, ya. Di situ pembelajaran juga sudah dibuat bervariasi dengan adanya LKPD yang bervariasi juga, dan juga menggunakan metode dengan ice breaking, ya, Bu Elsa, ya. Ice breaking itu sudah bagus, dan juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tentunya dengan menggunakan LKPD yang bervariasi tadi, tentunya memudahkan anak menerima materi, di mana semua anak itu kan tidak bisa menerima materi dengan hanya satu metode. Dengan metodenya Bu Elsa tadi sudah kelihatan bahwasanya anak dengan kecenderungan suka membaca itu nanti harus menggunakan LKPD yang mana, kemudian nanti anak dengan kecenderungan berhitung dan lain sebagainya itu sudah dipertimbangkan seperti itu, ya Bu Elsa, ya. Dan untuk kekurangannya itu saya rasa bisa nanti diperbaiki lagi, mungkin dalam prakteknya beliau lupa untuk memasukkan itu, dan itu saya maklumi sih, nggak berakibat fatal gitu maksud saya. Jadi mungkin kedepannya lagi sesuai dengan skenarionya itu memang harus dilaksanakan dengan bentuk Bu Elsa. Makanya saya harapkan menjadikan pembelajaran untuk hari ini lebih baik lagi, ya. Jadi nanti apa-apa yang kurang harus intinya itu harus merefleksi diri, ya. Jadi apa yang kurang nanti ditambahin, jika ada mungkin yang sudah baik nanti harus dipertahankan lagi, seperti itu. Jadi penilaian saya tentang supervisinya Bu Elsa di dalam kelas sudah bagus, dia sudah baik, hanya ada kekurangan itu bisa dimaklumi, dan kedepannya refleksi itu penting. Terima kasih. Terima kasih Bu Eka, saya ucapkan atas umpan balik yang telah diberikan pada kami kegiatan supervisi ini. Akhirnya seluruh rangkaian kegiatan observasi yang dimulai dari rangkaian dari seluruh kegiatan observasi, kemudian pasca observasi sudah berjalan dengan lancar, dan semua sudah sesuai dengan apa yang ada pada RPP pembelajarannya Bu Esa. Saya mohon maaf kepada Bu Esa selaku guru yang terobservasi, dan mungkin selama kegiatan praobservasi, kemudian supervisi, kemudian pasca observasi ini ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan, nggih. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Eka, karena sudah berkenan mendampingi kami kegiatan pasca observasi ini, dan tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Esa sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan supervisi dan rangkaiannya. Mari kita akhiri kegiatan ini, Bu Eka, Bu Esa, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.